Assalamualaikum. Ini ada tamu penting, yaitu Dr. Resnoto Neto Sawiji Susanto. Saya manggilnya Kak Rus biasanya. Dr. Resnoto ini dia seorang kurator sekaligus dosen di seni rupa gitu. Beliau beberapa kali dulu menjadi kurator saya dan menjadi pembimbing saya, inspirator saya di dalam saya meniti rekod seni rupa ya. Sekarang ini kebetulan beliau sedang bertamu, udah jutaan tahun saya nggak ketemu beliau. Nah, ini penting sekali, maka saya mohon pada beliau untuk sedikit bercerita gitu. Jadi gini ya, ini disclaimer ya. Tidak semua tamu itu mesti kita saya selalu kalau up di YouTube, tamu itu pasti saya mohon izin, saya rekam dalam bentuk apapun, saya mohon izin, dan kalau boleh baru saya publish. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi kemarin kan ada kritik seolah-olah kalau setiap tamu pasti dimasukkan YouTube. Ya enggak, tamu saya setiap hari ratusan orang ya. Nah ini Kak Ros, kembali Kak Ros. Gimana Kak Ros? Udah lama nggak ketemu ya? Iya Pak Kiai, saya itu kan sebetulnya sudah memimpikan ke sini dan beberapa waktu juga bolak-balik ke sini, tapi Pak Kiai nggak pernah ketemu ya. Maklum banyak istri. Karena banyak istri, ada ke istri 3, istri keempat, terus kemudian saya lama-lama lebih menyendiri. Nah, tapi saya alhamdulillah sore tadi ketemu Gus Ahmad Ghazali yang dari Melangi, kebetulan masih satu terah dengan Pak Kiai. Dan itu yang menuntun saya kembali ke sini. Jadi menuntun saya kembali ke jalan yang benar lagi. Kak Ros itu di samping sebagai kurator juga menurut saya itu seorang guru, karena banyak perupa yang dikuratori Kak Ros itu prestasi maupun pencapaian estetik visualnya itu meningkat tajam karena Kak Ros gitu ya. Jadi ini istimewa bagi saya, tidak semua kurator itu sekaligus juga seorang guru, seorang pendidik. Karena beliau juga S1-nya dulu IKIP ya, IKIP Jakarta ya. Kemudian S2-nya di ISI, S3-nya di UNS. ISI juga ya? ISI, oh enggak pernah di UNS enggak jadi ya? UNS. Ya lain lagi ya. Ini gimana Kak Ros dulu? Kalau Kak Ros itu melihat itu kolaborasi kita yang dalam bentuk karya-karya yang saya tanda tangan, menurut Kak Ros gimana? Apakah ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada publik atau gimana? Iya. Jadi kalau ngelihat karya-karya Ki Fuad beberapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini, saya kebetulan hari ini menatap karya terakhir ya, karya-karya up to date-nya dari Ki Fuad, kok saya memberikan jalan terang buat saya. Saya pikir Ki Fuad perlu mengeksplorasi karya yang di atas ini ya, yang bisa lebih banyak lagi dan dibuatkan satu paket pameran yang khusus gitu, yang tidak banyak eksplor teknik, banyak eksplor gaya gitu. Dan saya senang sekali karena beberapa tahun diberikan kesempatan untuk terlibat dalam diskusi maupun dalam eksplor estetik sampai pada representasi karya, juga diskusi-diskusi yang lain ya di ruang pameran. Dan ada satu turning point di mana saya itu ngangenin karya-karya Ki Fuad, yaitu karya yang genre-nya abstrak, kemudian tematiknya khusus, yang loko spiritual. Iya. Barang itu keren banget dan itu belum habis gitu. Yang waktu itu terakhir kita pamerkan di Jogja Gallery ya. Betul. Dibuka sama Oh Hyung Jin, dan itu kita support habis-habisan bagaimana Ki Fuad Riyadi itu bisa mengeksplor aspek estetik, aspek teknis sampai kedalaman spiritual untuk tema khusus itu, loko spiritual. Bagaimana spiritualitas itu menjadi satu tenaga baru, spiritualitas baru untuk bahasa seni gitu. Dan itu bahasanya sangat universal Pak Kiai, dan saya masih menginginkan itu. Rasanya daya pokoknya luar biasa. Dan itu karena kita pakai genre abstrak ya, itu sebenarnya ada paradoks ya. Mungkin Kak Ros bisa menceritakan, karena sejarah seni rupa abstrak itu kan
justru berangkat dari materialisme ya. Nah, itu gimana Kak Ros? Ya. Tapi kalau kita kembalikan ke estetik timur, sebetulnya estetika timur itu sangat kuat cikal bakal dari abstrak. Oh, gitu. Karena jika muara dari semua bentuk yang kemudian nirupa itu sebetulnya dari budaya timur sangat kental. Misalnya ornamen-ornamen yang intuitif, kemudian bentuk-bentuk yang sangat yang tidak terstruktur dan tidak dikenali, itu bahasa estetik kita sangat kuat. Juga beberapa inspirasi dari munculnya seni-seni yang lain, misalnya ekspresionisme dan seterusnya, itu juga terinspirasi dari brushstroke kaligrafi Cina Jepang. Nah, Cina Jepang itu juga ruhnya masih seperti kita. Sama ketika kita melihat bentuk huruf Jawa. Huruf Jawa itu kan abstrak itu. Ya, sama juga kayak kita mencermati huruf-huruf kaligrafi Cina, Jepang, Arab gitu. Jadi kita timur itu sangat kuat untuk abstrak. Hanya memang kalau perumusan tentang sejarah seni rupa abstrak itu diklaim oleh Barat gitu ya. Padahal sebenarnya realitasnya di kebudayaan timur, di seni rupa timur itu sudah sedemikian rupa ini ya, panjang gitu ya. Iya. Dan timur punya sejarah panjang untuk melakukan pengembangan paradigma tentang hal-hal yang sifatnya virtual ya, sama juga kayak ilmu santet dan seterusnya. Itu kan juga absurd, bukan saja abstrak tapi absurd. Orang bisa mati karena jarak jauh dengan tiupan rokok, dengan bla 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 gitu ya, atau dengan kayak di Afrika dengan kudu dan seterusnya. Itu timur sangat punya, bukan Barat. Barat sama jin kuntilanak juga udah nggak percaya. Itu kalau Barat cenderungnya formalistik malahan. Jadi seni-seni yang formal gitu. Jadi bisa kita sementara simpulkan bahwa seni rupa yang abstrak di Indonesia dan di Barat, di dunia timur dan di dunia Barat itu berbeda banget gitu ya. Nah, itu gimana Kak Ros, mungkin bisa lebih ditegaskan gitu. Ya, di era abad 19-an awal itu Wassily Kandinsky juga merumuskan bagaimana seni abstrak itu bisa mencuat, bisa diproduksi, bisa memunculkan representasi abstrak dengan aspek improvisasi, komposisi dan ekspresi itu. Itu dirumuskan kembali sama Wassily Kandinsky. Juga Piet Mondrian itu mengembalikan warna sebagai warna. Itu artinya ada penolakan secara khusus dengan estetika timur. Kalau kita itu apapun bentuknya, apapun rasanya, itu bisa diterjemahkan dalam aspek-aspek psikologis, aspek filosofis dan seterusnya. Sehingga di sini misalnya warna biru cenderung ditafsir sebagai keteduhan, kekuatan, keagungan dan seterusnya. Tapi di Barat zaman itu Piet Mondrian menolak. Jadi Piet Mondrian mengembalikan warna sebagai warna. Warna sebagai warna, bukan warna merepresentasikan apapun atau perasaan apapun. Jadi itu salah satu titik di mana pembeda antara abstrak timur dan abstrak Barat. Jadi kalau abstrak timur itu setiap goresan, setiap warna, setiap titik, setiap garis itu adalah simbolisasi dari konsep tertentu gitu ya. Kurang lebihnya begitu ya. Sementara kalau di Barat itu secara abstrak itu justru kebentuk ya, dan makanya cocok dengan filsafat. Memang itu satu jurusannya dengan filsafat materialisme itu. Iya. Di Barat filsafat materialisme. Iya. Nah, saya ingat sama tulisannya Fritjof Capra ya, soal spiritualitas Barat dan spiritualitas Timur itu. Kalau nggak salah zaman itu Fritjof Capra juga mempertentangkan untuk menganalisis kembali bentuk-bentuk estetika, bentuk-bentuk seni dari
spiritualitas barat dan timur. Karena spiritualitas barat dan timur memang sangat berbeda. Sehingga Jepang, Cina, Korea bahkan itu juga masih meyakini bahwa kosong adalah isi. Konsep kosong adalah isi di lukisan-lukisan klasik itu kan menjadi penanda penting bahwa sesuatu yang imaterial itu ternyata ditafsir sebagai kemunculan sesuatu, atau seseorang sengaja meletakkan aspek yang kosong, polos, itu ditafsir sebagai ruang hening, ruang kontemplasi, sehingga munculkan katarsis dan seterusnya. Nah, bedanya itu. Kalau di barat justru menafsir kosong, menafsir bentuk yang rumit, ritmik dan seterusnya itu ditafsir dari aspek formal, sehingga orang-orang di sana lebih cenderung kalau misalnya bentuk abstrak ya eksplorasi bentuk, betul-betul bentuk yang dicacah, kayak karya-karya Picasso di Kubisme itu, Picasso, George Braque itu juga mempertentangkan itu sehingga bentuk itu diolah sedemikian rupa. Saya ingat di zaman saya kuliah dulu 96-an itu saya menemukan satu buku yang penting banget. Saya temukan di Erasmus Swiss. Itu namanya The Conceptual of Modern Art. Itu saya jadi tahu bagaimana Picasso menolak ilmu estetika. Jadi dia bilang bullshit kalau di dunia akademi mempelajari estetika, karena estetika itu tidak bisa dipelajari dengan berdasarkan rambu-rambu atau identifikasi atau kriteria-kriteria. Misalnya kalau kita suka sama perempuan, apakah kita mengukur tubuhnya gitu? Gitu. Jadi kalau suka ya suka, cinta, jatuh cinta itu tidak bisa diukur dengan hal-hal yang materialis. Menolak filsafat estetika ya. Iya, gitu ya. Dan kalau menurut Kak Ros gimana ini di antara perupa yang bergenre atau abstrak itu di Indonesia itu yang menurut Kak Ros menonjol siapa, dan setidak-tidaknya yang disukai Kak Ros lah? Tentu kalau dengan saya pasti suka, karena beberapa kali kan tidak mungkin mengkuratori karya saya kecuali beliau suka. Dan ini juga perlu diketahui juga lah, Kak Ros itu kan bukan sekedar kurator saja, kayak ibaratnya itu kalau di dunia sepak bola itu kayak Pep Guardiola itu. Jadi Kak Ros ini juga masih aktif melukis juga ya. Jadi bukan hanya teori saja, beliau ini juga menjadi perupa yang masih terus aktif melukis terus. Jadi bukan hanya sekedar omdo gitu loh, tapi juga mempraktekkan. Dan ini sekali lagi kita mohon Kak Ros mungkin contoh memberikan untuk penonton kita beberapa perupa atau beberapa karya abstrak di Indonesia yang menurut Kak Ros perlu dicatat atau perlu diingat gitu. Setidaknya menurut Kak Ros. Kalau puncak dari pencapaian seni abstrak di Indonesia yang saat ini masih dirujuk itu Ahmad Sadali. Ahmad Sadali itu luar biasa. Bandung ya? Bandung. ITB. Kalau di bagian sini yang masih pada sehat ya alhamdulillah saya kenal baik Bu Nunung. Bu Nunung yang terinspirasi Nunung WS ya? Nunung WS. Itu yang terinspirasi habis-habisan pontang-panting dengan Rothko. Dia bisa merepresentasikan dengan cara lain gitu. Itu penting. Dan kemarin itu Bu Nunung sedang pameran tunggal di Jogja, di Galeri Nasional. Pameran tunggal Bu Nunung. Padahal usia beliau sekarang udah sekitar 70-an ya. 70-an. Masih luar biasa ya. Tenaganya hebat. Dan beberapa tahun 2008, 2012, 2013, 14 itu saya dengan 7 orang ya, dengan Mas Yusron, Dede Supriyadi, Tompul dan seterusnya. Itu bikin pameran yang judulnya itu Soulscape. Oh iya, masih ingat ya. Itu proyek pamerannya adalah membuat lukisan 10 meteran. Iya. Saya itu bikin buku juga. Bikin buku Soulscape. Jadi khusus Soulscape. Sebelumnya kita menulis buku perjalanan spiritualitas seni abstrak Indonesia. Nah, kemudian di 2012 kita bikin buku Soulscape. Ada buku yang masih dalam draft dan belum selesai, kami tuntaskan, Post Hybridity. Itu juga bagian catatan paling penting untuk kelompok Soulscape. Dan alhamdulillah Kak Ros nulis sendiri atau dengan beberapa orang?
Dengan 7 orang. Jadi masing-masing seniman itu melukis dengan 10 meter. Untuk pameran di TBY waktu itu, TBY sama Tony Raka Galuh. Yang belum jadi nih? Oh, yang belum jadi. Saya lagi ngelukis ada 8 ya, 9 sampai 8 karya untuk pameran tunggal di Singapura. Oh, iya. Rencananya. Jadi kebetulan saya ada kontrak eksklusif dengan Linda Gallery di Singapura sama di Beijing gitu. Itu galeri yang Tua. yang apa itu ya reputasinya memang luar biasa itu. Kalau karyanya nggak master nggak bisa masuk itu Linda Gallery itu. Iya. Kebetulan sekarang itu kami dikontrak bertiga, yang kontrak baru. Saya, Farhan Siki dan Hoirudin. Oh iya. Hoirudin, Farhan Siki dan saya. Sebelumnya Nuarte. Oh, Nyaman Nuarte yang waktu itu dipamerkan di Beijing juga. Nah, ini yang lagi dikelola sama Linda Gallery. Tetapi Linda Gallery juga punya project yang kayak pilot projectnya di L Project. Itu ratusan orang. Ratusan orang yang dalam kontrak dia per tahun. Kebetulan saya membawai sekitar 36 seniman yang saya kuratori. Jadi posisinya agak aneh nih. Di L Project itu saya jadi kurator. Saya juga pernah jadi senimannya di sana. Kemudian saya ditarik ke Linda Gallery untuk yang di Singapura sama Beijing untuk jadi kontrak sebagai seniman. Jadi dapatnya double lah. Gitu Pak. Tapi saya masih antusias. Untuk Pak Kiai sendiri untuk mengeksplor aspek estetik yang paling di kedalaman spiritualnya Pak Kiai lah. Baik dengan konsep, dengan aspek teknis sudah khatam lah. Yang paling penting bagaimana mentransformasi aspek spiritual ke dalam karya seni, karena itu lahan sempit dan jalan hening seorang perupa untuk masuk ke sana, karena tidak banyak yang memilih jalan itu. Pak Kiai punya modal spiritual, modal sosial, dan modal kapital juga yang luar biasa untuk itu. Modal kultural juga ya, karena dari terahnya dari Mlangi dan terah Bonang, saya pikir tidak kurang-kurang untuk kekuatan spiritual, dan itu bisa ditransformasikan dalam bentuk apapun, baik dari karya seni lukis, seni patung, dan seterusnya. Dan tentu ini menjadi semacam upaya untuk membangun paradigma kembali seni-seni spiritual gitu. Saya pikir catatan pentingnya itu sih menurut saya. Ya, demikian kita pembicaraan kita dengan Dr. Rusnoto Netok Sawiji. Nah, saya manggilnya Kak Rus, gitu, kurator saya untuk beberapa kali pameran, dan ya beliau itu memang bukan hanya sekedar kurator tapi juga perupa, tapi yang jauh lebih penting beliau itu seorang guru bagi saya gitu. Dan ya ini Kak Ros ini sebenarnya provokasi supaya saya ngelukis lagi ya. Karena udah lama nggak ngelukis sih, gara-gara ngurusin nasab. Gitu ya bro. Oke coy, hidup itu macam-macam, ada bicara ini ada asik aja lah. Saya juga bikin lagu di seni rupa, di sastra. Jadi hidup itu asik, jangan satu warna saja. Kalau satu warna nggak menarik gitu. Oke, sampai ketemu.